Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15. Saya sendiri Muhammad Bintang Pratama. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Fauzan Raffi Anwar, Taufik Nur Rahmat, Aditya Saputra, dan Muhammad Farhan Wardani. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang pemakaian bahasa verbal dan nonverbal dalam iklan PT Jarum Trees for Life, program penghijauan dan pelestarian ekosistem darat. Selanjutnya di sini ada latar belakang, yaitu iklan menggunakan bahasa verbal dan nonverbal untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Program Jarum Trees for Life bertujuan mengajak masyarakat menjaga kelestarian lingkungan melalui kegiatan penghijauan. Penelitian ini menganalisis bagaimana kedua unsur tersebut digunakan dalam iklan untuk membangun pesan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana penggunaan bahasa verbal dalam membangun citra peduli lingkungan dan bagaimana peran unsur nonverbal dalam mendukung pesan pelestarian lingkungan. Tujuan penelitian. Penelitian menganalisis penggunaan bahasa verbal dalam iklan, menjelaskan fungsi bahasa nonverbal dalam menyampaikan pesan pelestarian ekosistem. Metode penelitian. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, pendekatan semiotika. Data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi terhadap tayangan iklan. Selanjutnya adalah hasil pembahasan bahasa verbal. Menggunakan kalimat yang bersifat mengajak dan membangun kepedulian terhadap lingkungan, pilihan kata dibuat sederhana, emosional, dan mudah dipahami. Narasi bertujuan membentuk citra perusahaan yang peduli terhadap kelestarian alam. Selanjutnya ada hasil pembahasan bahasa nonverbal, menampilkan visual pohon, hutan, dan kegiatan penanaman, warna hijau dan musik yang tenang memperkuat kesan peduli lingkungan. Gambar yang ditampilkan menjadi bukti pendukung dari pesan yang disampaikan. Pembahasan selanjutnya adalah analisis pemakaian bahasa pada iklan PT Jarum Trees for Life. Pada visual pertama, teks verbalnya semua berhubungan, kita saling membutuhkan. Kita adalah mata rantai itu sendiri. Menampilkan transisi visual dari tanah yang kering kerontok dan retak-retak menuju tetesan air yang jernih yang jatuh di atas sehelai daun segar, menciptakan kontras visual antara kerusakan alam dan simbol kehidupan baru. Ya, pada visual kedua, teks verbalnya, kami menjaga hidup dengan menanam, menata agar selalu ada nafas dalam kehidupan yang mengiringi setiap jalan. Nonverbalnya menampilkan adegan para pekerja atau relawan yang sedang melakukan pembibitan dan penanaman pohon dengan gestur teliti serta ekspresi yang senyum hangat, memperlihatkan aksi nyata kepedulian terhadap lingkungan. Gambar yang ketiga, teks verbal, merawat setiap tunas yang tumbuh agar kelak menjadi pelindung bumi. Teks nonverbal, menampilkan kegiatan penyiraman dan pemeliharaan bibit pohon secara berkala oleh petugas lapangan, dengan latar belakang pembibitan yang hijau dan tertata rapi. Gambar yang keempat, menghijaukan kembali kawasan demi masa depan yang lebih baik. Menampilkan drone shoot, kawasan pegunungan hijau yang luas serta deretan pohon trombesi besar yang rindang di tepi jalan raya, memberikan kesan asri, sejuk, dan lestari. Pada bagian selanjutnya terdapat teks verbal, bersama masyarakat kita wujudkan lingkungan yang sehat. Kalimat ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Secara nonverbal, visual menunjukkan partisipasi aktif masyarakat yang bergotong royong menanam pohon bersama dalam program Jarum Trees for Life. Hal ini mencerminkan kebersamaan, kerjasama, dan aksi kolektif dalam menjaga lingkungan. Pada bagian penutup terdapat teks verbal, tapi ini janji kami untuk semua yang terlahir mendatang. Jutaan pohon untuk kehidupan, Hari Menanam Pohon Indonesia, 28 November.
Pesan ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk terus melakukan penghijauan bagi generasi mendatang. Sementara itu, nonverbal menampilkan logo resmi Jarum Trust for Life dan Jarum Foundation Bakti pada negeri dengan latar yang bersih dan profesional. Logo tersebut memperkuat identitas program sekaligus meningkatkan kepercayaan audiens terhadap kampanye yang disampaikan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahasa verbal dan nonverbal saling melengkapi dalam menyampaikan pesan penghijauan. Perpaduan keduanya membuat pesan lebih mudah dipahami dan lebih meyakinkan. Namun masyarakat tetap perlu bersikap kritis terhadap iklan yang membawa pesan lingkungan, sehingga tidak hanya melihat pesan yang disampaikan tetapi juga memperhatikan implementasi nyata dari program tersebut. Selanjutnya ada saran. Sebagai saran, perusahaan perlu menjaga konsistensi antara tindakan nyata dan pesan dalam iklan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Selain itu, masyarakat sebaiknya menyikapi iklan lingkungan secara kritis sehingga mampu menilai apakah pesan yang disampaikan benar-benar diwujudkan. Penilaian selanjutnya dapat membandingkan iklan dari perusahaan lain untuk memperoleh hasil yang lebih luas mengenai penggunaan bahasa verbal dan nonverbal dalam kampanye lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.